Baik, mungkin ada semua bertanya, ngapain sih orang kakak-kakak itu atau ibu-ibu itu datang ke sini? Mungkin bertanya-tanya seperti itu. Baik, kami datang ke sini melakukan pendidikan karakter buat adik-adik semua yang diampu oleh Bapak Sudirman. Oke, perkenalkan nama Ibu Junita betul-betul. Dan nama saya Cinta Simanjunta. Oke, tema yang kami ambil dengan pendidikan karakter yaitu tanggung jawab siswa di sekolah. Nah, sebelum itu kami ingin menjelaskan apa itu pendidikan karakter. Nah, secara singkat, pendidikan karakter itu adalah tujuan utamanya untuk membentuk kepribadian yang lebih baik yang memiliki integritas. Ya? Baik. Lain daripada jawaban ini, Pak, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Ada yang tahu? Setelah yang saya paparkan tujuan utamanya. Ada yang tahu? Siapa? Saya Bu. Oke. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penampilan nilai-nilai karakter kepada peserta didik yang mengikuti komponen pengetahuan, kesadaran atau kemampuan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Ya, benar sekali. Mari kita tepuk tangan kembali. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Oke, tanggung jawab kita di sekolah. Oke, menurut adik semua apa yang menjadi tanggung jawab adik-adik semua di sekolah ini? Yang kedua, Mematuhi etiket sekolah. mematuhi tata tertib sekolah, Menghormati guru. menghormati guru, Menjaga sekolah. menjaga kebersihan sekolah ya, dibersihkan sekolah kita ini. Walaupun nanti bulan sekolah langsung pergi jaga kebersihan. Yang kelima masih ada Menjaga nama baik sekolah. menjaga nama baik sekolah. Apakah yang kelima ini kita melakukannya dengan baik? Tidak. Tidak. Ada yang tidak, ada yang iya. Yang iya apa yang dari yang lima ini? Menjaga nama baik sekolah. Siapa yang pernah berantem di sini ketika mungkin di sana berantem? Tidak ada. Tidak ada. Bagus. Ketika kita melakukan berantem di sekolah dan sekolah yang lain, pasti otomatis akan mencemarkan nama baik sekolah. Tapi otomatis sekolah kita tidak akan baik lagi, akan tercoreng namanya. Terus, baik. Tanggung jawab kita sekolah apa lagi? Yang dari kelima itu? Apa? Membersihkan sekolah. Ya, apakah semua melakukan membersihkan sekolah? Iya. Iya. Hanya pikir saja. Kalau di lingkungan sekolahnya sampah apa segala yang sama? Tidak. Berarti itu tanggung jawab yang belum kita laksanakan dengan baik. Oke, yang selanjutnya tanggung jawab untuk belajar, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kita. Terkadang kita sebagai siswa mau menolak. Ngapain sih ibu itu berikan tugas banyak-banyak? Ngapain selalu meringkas? Ngapain seperti ini? Adik-adik semua harus paham bahwasannya kita diberikan oleh guru-guru tugas, diberikan oleh tanggung jawab mungkin harus kita kerjakan supaya itu bentuk karakter kita lebih baik, supaya kita mungkin yang pertama stabil dalam mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua, kita lebih paham akan apa yang akan kita kerjakan. Contohnya diberikan soal seperti ini, contohnya matematika. Ketika kita diberikan soal matematika, otomatis kita akan memberikan jalannya. Ketika kita mencontoh dari kawan kita, otomatis kita tidak mengerti dari mana jalannya supaya mendapatkan jawabannya. Tapi ketika kita mengerjakannya dengan sendiri, otomatis kita akan mengerti dari mana jalannya supaya mendapatkan hasilnya. Baik, ketika mungkin adik-adik malas mengerjakan tugas, sudah berapa kali disuruh oleh gurunya mengerjakan tugas, tetapi adik-adik semua tidak mau mengerjakannya, otomatis ada sanksi yang akan kita dapatkan. Sanksi apa yang sering kalian dapatkan ketika tidak mengerjakan tugas? Nah, tidak. Yang kedua, kena marah. Apa? Mengerjakannya 3 kali lipat. SP, panggil orang tua. Apalagi? Apa? Dipukul. Oke, dari semua yang pertama kita bahas denda. Bayangkan dari semuanya, ketika dari semua minta uang kepada orang tua, minta denda karena tidak mengerjakan tugas, bagaimana perasaan orang tua? Ketika kita pergi ke sekolah, otomatis kita dikasih jajan, ongkos, dan lain sebagainya. Kalau sekolah juga atau SPP, komite. Bayangkan
ih kenapa sih anakku sudah aku berikan jajan, aku berikan dia ongkos, mengapa masih diminta untuk ke sekolah hanya untuk mengerjakan tugas? Mengapa anak tidak bisa mengerjakannya? Pasti kekesalan bagi orang tua itu pasti ada mengapa ya. Yang kedua juga SPO, bayangkan. Ketika kita tidak mengerjakan tugas saja, orang tua kita yang dari ladang harus pergi ke sekolah hanya untuk panggilan orang tua. Masa kita bisa melakukan hal yang sama? Melakukan orang tua untuk datang ke sini hanya surat panggilan saja. Tetap enak jika orang tua kita itu datang ke sekolah jika kita berprestasi, betul tidak? Iya, ketika kita berprestasi pasti orang tua kita itu bangga. Dari ladang pasti bersemangat, jadi anak aku berprestasi, pasti orang tua kita bangga. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, pasti orang tua itu lemas. Ini kenapa sih anak aku harus melakukan kesalahan terus kesalahan? Jadi adik semuanya, mari melakukan tanggung jawab dengan baik. Mari melaksanakan tanggung jawab. Karena yakinlah tidak ada usaha yang sia-sia. Paham adik semuanya? Tetap belajar semangat, jangan pantang menyerah. Apapun yang terjadi, kondisi apapun, baik kondisi orang tua kita yang lemah atau kita yang lemah, tetap semangat, yakinlah. Ketika orang tua kita memang ekonominya rendah, memang orang tua hanya sebatas itu mungkin. Kalau rendah ya rendah tetap. Tapi kita anak-anak ini bisa membangkitkan, orang tua kita bisa membangkitkan ekonomi kita. Ketika orang tua kita petani, orang tua kita itu pasti menginginkan anaknya lebih besar daripada anak pendidikannya, semuanya, baik ekonomi, baik segalanya. Jadi adik-adik semuanya jangan pernah menyerah. Ketika orang tua kita mungkin anaknya sekolah, nggak kuliah, dan pendidikan pas aja ekonomi, jangan pernah menyerah. Yakinlah orang tua itu akan membuat anak-anaknya lebih tinggi dari sekolahnya, supaya anak-anaknya tidak merasakan apa yang dirasakan orang tuanya. Oke adik-adik semuanya, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Terima kasih. Oke, dari yang telah dipaparkan oleh Ibu Junita, banyak yang kita ketahui tanggung jawab kita sebagai siswa, apalagi di sekolah. Kan? Nah, dengan adanya tanggung jawab kita, tentunya kita harus juga memiliki pengendalian diri dan pengendalian emosi. Ya kan? Nah, sebelum itu, Ibu mau bertanya kepada kalian semua, apakah di sini kita semuanya dapat mengendalikan diri masing-masing dan emosi diri kita sendiri? Belum. Memang belum ya. Nah, kita sebagai anak yang menjelang dewasa ya, dan remaja, kita di tengah-tengah remaja dan dewasa. Kita sulit. Pada fase ini kita sangat sulit untuk mengendalikan diri kita, apalagi yang cowok, ya kan? Ya nggak cowok-cowok di sini? Ada cowok di sini nggak? Ada. Tunjuk tangan. Mereka ini nggak cowok ya? Oke, apalagi di laki. Nah, apalagi saat di sekolah, kita ambil di sekolah. Pada saat guru mengasih kita kewajiban atau tugas, kita tidak dapat mengendalikan diri karena emosi kita mengoceh dalam hati. Banyak kali tugas ini. Ibu ini nggak berperasaan kali. Kalau kami juga capek loh, gitu. Ya kan? Itu juga satu emosi yang keluar dari dalam diri kita. Nah, untuk itu yang kalian ketahui cara mengendalikan emosi apa saja? Bersabar, berdoa. Sudah pasti berdoa. Apa? Menarik nafas yang dalam. Menarik nafas yang dalam. Ya, salah satu untuk mengendalikan emosi kita itu adalah menarik nafas dari dalam dan menghembuskannya secara perlahan. Ayo sama-sama kita dulu mempraktekannya ya. Tarik nafas. Sudah merasa enjoy nggak? Iya. Lumayan. Oke, sekali lagi. Ayo. Tarik nafas. Pelan-pelan. Saat kita emosi, pernah
kalau aku emosi nanti kalau lawan bicara kita gitu nanti sakit nggak hatinya, pernah nggak berpikir gitu sebelum kita mengucapkan kata-kata kita kepada lawan bicara kita, pernah nggak? Bisa saya minta contohnya? Ada yang mau mencontohkannya? Misalnya nih, diganggu-ganggu, digoyang-goyang bangkunya, goyang-goyang dari belakang. Dia udah bersahabat gitu kan? Dia udah bersahabat gitu kan? Tapi dia selalu apa namanya? Selalu jahil. Jadi dia mau mengapakan kawannya ini, memarahi kawannya ini. Kamu yang kamu pikirkan apa? Sakit hatinya enggak ya? Ya. Namun jangan sekali ada yang seperti itu. Kalau kita sudah emosi, kita jangan sekali berpikir positif. Sakit nggak hatinya, gitu kan? Jangan sekali. Nah untuk itu agar kita tidak menyakiti hati lawan bicara kita atau teman kita, mari kita melakukan hal yang tadi, yang seperti tadi menarik nafas dan perlahan dihembuskan. Nah supaya kita dan pikiran kita dapat enjoy, kita dapat berpikir encer dengan baik dan positif. Oke, untuk pengendalian diri. Nah anak-anak di sini semuanya, mari kendalikan dirimu dari hal-hal yang negatif. Banyak sekarang anak-anak yang seusia kalian menjerumus ke hal-hal yang negatif. Misalnya ada kok cewek anak-anak zaman sekarang yang masih SMA dia pergi misalnya dugem gitu ya kan. Itulah yang dia dapat mengendalikan dirinya dari hal yang negatif. Dia merasa itu menyenangkan, namun yang membawa dia ke hal yang negatif. Untuk cowok juga banyak, misalnya judi online. Ada di sini yang judi online? Serius? Jangan ya, ibu mohon jangan. Itu akan membahayakan pikiran, mental. Boleh? Boleh. Jadi mulai sekarang kendalikanlah dirimu dari hal-hal yang dapat menjerumuskanmu ke hal yang buruk. Sudah? Oke, sampai di sini materi yang saya bawakan. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari sebagian dari materi Pak Pendidikan karakter. Terima kasih buat kita semua jadi. Makasih.